Pengertian internet, interconnected network atau yang lebih populer dengan sebutan internet, adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Sejarah internet. Cikal bakal jaringan internet yang kita kenal saat ini pertama kali dikembangkan tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan nama ARPANET atau US Defense Advanced Research Projects Agency. Kemudian terus mengalami perkembangan, dan Indonesia baru bisa menikmati layanan internet komersial pada sekitar tahun 1994. Sebelumnya, beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia telah terlebih dahulu tersambung dengan jaringan internet melalui gateway yang menghubungkan universitas dengan network di luar negeri. Tersambung ke internet. Untuk tersambung ke jaringan internet, pengguna harus menggunakan layanan khusus yang disebut ISP atau Internet Service Provider. Media yang umum digunakan adalah melalui saluran telepon atau dikenal sebagai PPP atau Point-to-Point Protocol. Pengguna memanfaatkan komputer yang dilengkapi dengan modem atau modulator and demodulator untuk melakukan dialog ke servis milik ISP. Begitu tersambung ke server ISP, komputer si pengguna sudah siap digunakan untuk mengakses jaringan internet. Belakangan, internet juga dikembangkan untuk aplikasi wireless atau tanpa kabel, dengan memanfaatkan telepon seluler. Untuk ini digunakan protokol WAP atau Wireless Application Protocol. WAP merupakan hasil kerjasama antar industri untuk membuat sebuah standar yang terbuka atau open standard yang berbasis pada standar internet dan beberapa protokol yang sudah dioptimasi untuk lingkungan wireless. WAP bekerja dalam modus teks dengan kecepatan sekitar 9,6 KB per second. Selain WAP, hingga saat ini sudah banyak sekali perkembangan jenis koneksi internet seperti GPRS atau Global Packet Radio Service, EDGE atau Enhanced Data Rates for Global Evolution, teknologi 3G atau Third Generation Technology, HSDPA atau High Speed Downlink Package Access, High Speed Uplink Packet Access atau HSUPA, High Speed Package Access atau HSPA, High Speed Packet Access Plus atau HSPA Plus, Evolution Data Optimized atau EFDO. Aplikasi internet. Internet sebenarnya mengacu kepada istilah untuk menyebut sebuah jaringan, bukannya suatu aplikasi tertentu. Karenanya, internet tidaklah memiliki manfaat apa-apa tanpa adanya aplikasi yang sesuai. Setiap aplikasi berjalan di atas sebuah protokol tertentu, dan istilah protokol di internet mengacu pada satu set aturan yang mengatur bagaimana sebuah aplikasi berkomunikasi dalam satu jaringan. Sedangkan software aplikasi yang berjalan di atas sebuah protokol disebut sebagai aplikasi klien. Di bagian ini, kita akan berkenalan secara sepintas dengan aplikasi-aplikasi yang sering dimanfaatkan oleh pengguna internet, yaitu www atau World Wide Web. Secara teknis, web adalah sebuah sistem di mana informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain yang tersimpan dalam sebuah internet web server dipresentasikan dalam bentuk hypertext. Yang kedua ada electronic mail atau email atau messaging. Email atau kalau dalam istilah Indonesia adalah surat elektronik. Aplikasi yang memungkinkan para pengguna internet untuk saling berkirim pesan melalui alamat elektronik di internet. Yang ketiga ada file transfer. Fasilitas ini memungkinkan para pengguna internet untuk melakukan pengiriman atau upload, atau menyalin atau download sebuah file antara komputer lokal dengan komputer lain yang terhubung dalam jaringan internet. Yang keempat ada remote login. Layanan remote login mengacu pada program atau protokol yang menyediakan fungsi yang memungkinkan seorang pengguna internet untuk mengakses atau login ke sebuah terminal atau remote host dalam lingkungan jaringan internet. Dengan memanfaatkan remote login, seorang pengguna internet dapat mengoperasikan sebuah host dari jarak jauh tanpa harus secara fisik berhadapan dengan host bersangkutan. 5. IRC atau Internet Relay Chat. Layanan IRC atau biasa disebut dengan chat saja adalah sebuah bentuk komunikasi di internet yang menggunakan sarana baris-baris tulisan yang diketikkan melalui keyboard.
Interaksi secara elektronis. Akhir-akhir ini, kita cenderung semakin akrab dengan istilah-istilah semacam e-commerce, e-banking, e-government, e-learning, dan sebagainya. Huruf E di sini mengacu pada kata elektronik, tapi lebih banyak digunakan dalam konteks internet. Jadi, istilah-istilah tersebut bisa dibaca sebagai electronic commerce, electronic government, electronic banking, atau electronic learning. Dalam bagian ini, kita akan membahas secara sepintas tentang hal-hal yang berkaitan dengan istilah-istilah di atas. 1. Jaringan komputer. A. Pengertian jaringan komputer. Pengertian dari jaringan komputer adalah sekumpulan komputer serta perangkat-perangkat lain pendukung komputer saling terhubung dan berkomunikasi dalam suatu kesatuan. Media jaringan komputer dapat melalui kabel-kabel atau tanpa kabel. Setiap komputer ataupun perangkat-perangkat yang terhubung dalam suatu jaringan disebut dengan node, terdiri dari 2, puluhan, sampai ribuan node. B. Jenis-jenis jaringan komputer. 1. PAN, Personal Area Network. Pada saat ini kita saling menghubungkan komputer atau perangkat lain seperti handphone, PDA, keyboard, mouse, headset wireless, kamera, dan peralatan lain yang jaraknya cukup dekat atau 4-6 meter, maka kita telah membentuk suatu Personal Area Network. 2. LAN, Local Area Network. LAN atau Local Area Network adalah jaringan komputer yang mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, dan sekolah. 3. MAN, Metropolitan Area Network. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa LAN. Jangkauan dari MAN ini berkisar antara 10 hingga 50 km. 4. WAN, Wide Area Network. WAN atau Wide Area Network merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar, sebagai contoh, yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara. Atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Internet merupakan contoh dari jaringan WAN ini. C. Manfaat jaringan komputer. 1. Untuk sharing resources. 2. Sebagai media komunikasi. 3. Untuk integrasi data. 4. Untuk pengembangan dan pemeliharaan hardware. 5. Untuk keamanan data yang dibuat menjadi perangkat lunak. 6. Sebagai sumber daya lebih efisien dan informasi terkini.